di podcast BB, Bebas Bicara. Nah, pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama para narasumber hebat kita yang sudah kita undang jauh-jauh ke sini ya. Boleh dong perkenalan dulu satu-satu, mulai dari sini deh. Oke, perkenalkan saya Zeta Mesalviana. Iya, apa lagi yang perkenalan? Gantung Kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya sekarang apa, Mbak? Kesibukan sekarang sih melaprak ya. Oh, iya. Sibuk banget sih. Sibuk. Sibuk banget. Asli pusing sibuk. Oke. Narasumber selanjutnya siapa ya? Boleh perkenalkan diri aja. Perkenalkan, saya Putri Rahmadania. Oh, iya. Oke. Mbak Putri ini kesibukannya apa ya sekarang? Gak ada sih. Sibuk mencari kesibukan ya? Gitu. Oke, lanjut. Sebelahnya? Perkenalkan saya Ina Najiratun Mubarakah. Oh iya, ini kalem banget ya. Agak malu saya mau nanya. Ini kayaknya Iya. sibuknya mendekatkan kepada diri, mendekatkan diri kepada Allah ya. Mendekatkan kepada diri. Oke teman-teman, ikutin terus sesi ngobrol kita siang ini bareng aku Zalfa Filzaliani sebagai host di sini dan sama teman aku. Aku Luffy sebagai host juga di sini. Oke. Yang kami akan memandu podcast hari ini ya. Iya. Dengan judulnya Menjadi warga negara yang baik itu mulai dari mana sih? Oke, langsung aja kita mulai ya. Menurut kalian, apa sih langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang warga negara yang baik gitu? Boleh dari Beta dulu deh. Oke, jadi mungkin kayak lebih ke mengikuti proses demokrasi, kayak misalnya di pemilu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kalau sudah mencukupi umur ya, Iya. harus menyumbangkan suara, kan itu hak Iya, kita kan. benar. Jangan golput ya. Nah, itu Iya, betul. Nggak boleh. jangan golput. Nah, itu kan salah satu yang nggak baik ya kan. Iya, nggak baik. Tuh, jadi ya walaupun kadang memberikan suara dengan ya Tunggu dapat serangan fajar dulu ya. Ada ininya ya. iya dong, tapi kan nggak pernah golput. Iya. Nggak golput tapi ini. Baik nggak sih? Enggak ya? Jangan ya guys ya. Yang penting kan dapat dua-duanya. Oh, iya. Hak suaranya dapat, fulusnya juga dapat. Saling menguntungkan ya. Iya dong. Oke, lanjut ke Putri. Oke, menurut saya ya menjadi warga negara yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau seperti kita melanggar aturan lalu lintas itu mencerminkan warga negara yang tidak baik. Iya, Nah, benar sih. di Jambi ini kan banyak tuh yang melanggar lalu lintas. Iya, benar-benar. Kan belum lampu hijau kan udah terobos gitu. Kamu Itu pernah salah nggak satu yang contoh. di- Ini pasti pernah ya. Pelaku Pernah ya? sih kalau apa kan, kalau sibuk. Buru-buru ya. Kalau buru-buru. Oke, lanjut. Ina, gimana pendapatnya? Menurut saya menjadi warga negara yang iya kan? Ya, warga negara yang baik. Menurut saya menjadi warga negara yang baik itu kita harus saling membantu kepada masyarakat. Contohnya itu pada saat bergotong royong dan juga saling membantu kepada masyarakat yang lainnya gitu. Oh iya. Berarti kan intinya jadi warga negara yang baik itu kan dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kayak ya menaati peraturan yang ada, terus hidup berlandaskan dengan asas dan ideologi negara kita, Pancasila dan undang-undang gitu ya. Oke. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut para narasumber yang hebat ini, bagaimana langkah-langkah awal kita untuk berkontribusi terhadap masyarakat? Sebagai kita menjadi warga negara yang baik seperti yang disebutkan tadi. Nah, kontribusi dalam masyarakatnya itu bagaimana gitu. Bisa dimulai dari Putri? Oh, oke. Kalau menurut saya kontribusi yang sering dilupakan gitu ya, kayak penggunaan kantong plastik berlebihan. Iya benar sih. Itu kan bisa mencemari lingkungan kan.
Jadi bagusnya sih kita memakai kantong ramah lingkungan kayak di supermarket sekarang. Benar-benar. Dan sering kalau membuang sampah sembarangan itu juga termasuk tidak berkontribusi dalam menjaga negara kita agar menjadi lebih baik. Nah, jadi itu salah satu untuk menjaga negara kita supaya tidak tercemar dari lingkungan itu menjaga membuang sampah pada tempatnya. Oke. Oke, selanjutnya Ina, silahkan. Iya. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya kita itu harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar. Contohnya seperti di UIN itu kan, di tanjakan UIN. Dulu itu kan di situ banyak sampah. Nah, orang sering membuang sampah di situ. Nah, untuk sekarang kan udah nggak ada lagi nih karena udah kebijakan dari UIN kan, biar apa itu namanya? Biar lingkungan lebih terjaga lah gitu ya. Biar dia tuh kan itu juga akreditasi UIN. Iya, menghambat menghambat. akreditasi. Gitu. Oke. Selanjutnya Beta? Apa ya? Sekarang ini kayaknya banyak kan orang-orang yang lebih memilih produk-produk luar. Iya, benar. Seharusnya kalau sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus bisa milih dong kayak oh ini nih produk Indonesia, walaupun ya memang kadang produk Indonesia ini masih ada yang di bawah dari produk-produk luar. Belum sebagus yang orang punya lah ya. Kualitasnya juga. Kadang mereka mikirnya bagusan itu main itu aja, padahal itu berdampak besar banget buat negara. Karena jatuhnya kayak kita membantu perekonomian lah ya. Perekonomian negara kita menurun dan malah menaikkan di negara lain gitu. Kita nih nggak mikir jauh kalau kita beli di luar, terus yang beli produk kita tuh siapa gitu. Jadi kayaknya lebih ke membeli dan memilih produk-produk lokal untuk membantu perekonomian negara. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana sih menurut kalian pendidikan diri sendiri itu dapat membantu kita menjadi warga negara yang lebih baik lagi? Dimulai dari Ina dulu deh. Ya. Dengan belajar secara mandiri, kita itu dapat memahami hak-hak dan kewajiban negara. Seperti menjalankan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu loh. Ya, berarti kayak kalau misalkan kita tuh dengan kita belajar, nah kita paham tentang hak negara gitu. Iya. Dan kita juga kayak mempelajari dalam mata pelajaran kewarganegaraan Iya, gitu contohnya. seperti itu. Oke. Lanjut ke Putri deh. Menurut saya ya, pendidikan itu sangat penting bagi diri saya. Nah, karena dari pendidikan itu saya bisa berpikir dengan kesadaran saya bisa berpikir kan mana yang bagus. Kayak tadi yang saya bilang melanggar aturan itu sangat tidak bagus. Iya, tidak mencerminkan warga negara yang baik ya. Iya. Jadi kalau kita berpendidikan seharusnya ya kita mikir kan itu baik atau tidak untuk dilakukan, Benar. merugikan atau tidak bagi orang lain juga. Benar. Berarti orang-orang yang melanggar aturan itu tidak berpendidikan berarti ya, bisa dibilang. Bisa dibilang dia berpendidikan tapi tidak menerapkan ilmunya gitu. Iya. Percuma itu ya. Jangan Tidak ya. mencerminkan. Tidak mencerminkan warga negara yang baik. Oke, Beta, gimana pendapatnya? Kalau untuk di pendidikan kan sebenarnya di pendidikan nggak hanya tentang ilmu, Iya, benar. tapi ada juga pendidikan karakter, Iya. pendidikan kayak disiplin, tanggung jawab kayak gitu kan. Ya harus kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, pokoknya sebagai orang yang terdidik, kalau kita sekolah harusnya bisa disiplin. Oh, kayak iya, yang disebutin benar. Putri tadi Benar, kan, benar, itu kan benar. nggak disiplin ya, Iya, kalau benar. melanggar aturan kayak gitu. Nah harusnya ya mengikuti aturan kalau kita Mengikuti aturan, berpendidikan. benar. Kayak langkah kecil aja, misalnya jangan terlambat ke kampus atau ke sekolah ya kan? Iya. Benar. Bolos. Iya, jangan bolos. Iya, jangan bolos nih. Pasti pernah bolos nih. Enggak loh. Oh, enggak. Anak baik. Iya, anak telat, baik. ya. Oh iya, jangan seuzon guys. Izin telat. Oh, Telat. oke.
Kayaknya sekian aja ya perbincangan kita pada siang ini. Silahkan ditutup, Mufi. Belum lulus. Sekian dari kita podcast pada obrol-ngobrol santai lah ya, Iya, ngobrol-ngobrol pada santai. siang hari ini. Nah, untuk 3 narasumber kita, terima kasih sudah berkenan datang di Jauh-jauh. podcast kita. Jauh-jauh ke sini datang. 3 orang hebat yang Iya. sangat sibuk ya, bisa Iya. dibilang. Sibuk sekali. Sulit ya ngatur jadwal ini ya. Iya, susah. Makasih lo udah luangin waktu. Iya. Cuman di podcast kecil kayak ini kita bisa mengundang narasumber hebat. Saya terharu. Iya. Oke, thank you for watching teman-teman. Dadah. Dadah.